Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir semalam kita sudah membahas tentang zorof, ya. Baik dia zorof zaman ataupun zorof makan, ya, keterangan waktu dan keterangan tempat. InsyaAllah hari ini kita masuk kepada bab yang baru, yaitu babul hali. Bab hal, ya. Hal itu keadaan, ya. Yang dimaksud dengan hal adalah keadaan. Jadi ini nanti dia menceritakan keadaan sesuatu, keadaan sesuatu. Maka itulah nanti yang disebut dengan hal, ya. Misalnya saya datang ke sekolah, itu kan perbuatan, datang ke sekolah. Nah, keadaannya bagaimana? Berjalan kaki. Maka berjalan kaki itu disebut dengan hal, ya. Saya datang ke sekolah dengan keadaan berjalan kaki. Maka berjalan kaki nanti disebut dengan hal, ya. Atau saya menaiki kendaraan, ya. Kendaraan ini, ya, menaiki kendaraan itu perbuatan, kata yang biasa. Lalu keadaannya bagaimana? Keadaannya misalnya tergesa-gesa, ya. Naik kendaraan itu dalam keadaan tergesa-gesa. Jadi hal itu menceritakan satu keadaan, ya. Menceritakan satu keadaan. Nanti supaya lebih jelasnya kita lihat ta'rif dan contoh-contohnya. Al-halu huwal ismul mansubu al-mufassiru, huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama. Ini kebanyakan yang boleh dengar anak-anak boleh tasmi lima ambahama, bukan lima ambahama, tapi limam bahama. Ya, hamzahnya itu hamzah wasal. Dia tidak dibaca kalau disambung, ya. Jadi jangan dibaca lima ambahama, tapi bacanya adalah limam bahama, gitu. Hamzahnya tidak dibaca. Limam bahama minal hayati. Hal itu adalah isim yang dinasabkan, huwalismul mansubu. Dianya adalah isim yang dinasabkan. Berarti hal tidak ada fi'il, ya. Hal itu adalah isim, ya. Tapi walaupun nanti keterangannya bisa panjang lebar, nanti ada juga dia berbentuk jumlah, ya. Tapi intinya untuk dasar hal itu adalah isim,
Ya. Kemudian isimnya al-mansub, yang dinasabkan, hukumnya mansub, dinasabkan dia. Kemudian ini yang menjadi ciri khas daripada hal itu. Al-mufassiru liman bahama minal hayat, yang menerangkan, menafsirkan, menjelaskan, ya, al-mufassir, yang menjelaskan liman bahama minal hayat, bagi apanya di situ, bisa benda, bisa kejadian, bisa ya bagi apa-apalah. Yang imbahama ini sesuatu yang mubham, sesuatu yang masih meragukan, yang masih belum jelas. Ya. Jadi mufassir, al-mufassiru liman bahama, menjelaskan atau menerangkan bagi apa-apa yang meragukan, minal hayat, daripada keadaan. Hayat itu keadaan. Jadi misalnya tadi kan si Ferdi pergi ke sekolah. Sebenarnya itu sudah satu kata yang mufid, satu kata yang sempurna. Ferdi pergi ke sekolah, itu sudah sempurna. Tapi masih ada sesuatu yang mubham di situ, sesuatu yang meragukan, yang kayaknya masih bisa digali lagi, bisa dipastikan lagi. Datangnya kayak mana? Oh, datangnya naik Honda. Oh, datangnya jalan kaki. Oh, datangnya sendirian. Oh, datangnya rame-rame. Oh, datangnya berlari. Itu disebut dengan al-mufassir liman bahama minal hayat. Ya, menjelaskan keadaan yang masih meragukan. Ya. Tapi bukan berarti kata tersebut tidak sempurna. Kata tersebut sudah sempurna, cuman masih bisa digali, masih bisa ditanyakan lagi, masih bisa. Gitu. Misalnya, apa tadi? Kendaraan misalnya, kendaraan. Ya. Si Rais menaiki kendaraan, itu sudah satu kalam, ya. Dia sudah sempurna. Rais menaiki kendaraan. Oke. Menaiki kendaraan, kita masih bisa menggali informasi lebih dari itu. Ya. Misalnya, oh, kendaraannya, keadaannya bagaimana? Oh, kendaraannya ber-AC misalnya. Kendaraannya ber-AC. Oh, kendaraannya ini nggak pakai tutup. Ya, kendaraan yang terbuka, gitu, misalkan. Atau keadaan si raisnya, oh, raisnya ini menaiki kendaraan dalam keadaan terburu-buru, dalam keadaan pingsan, rupanya dia digotong sama orang. Ya. Maka penjelasan keadaan itu disebut dengan hal. Ya, itu namanya adalah hal. Misalnya lagi. Tadi saya bertemu dengan Santi. Ya. Tadi saya bertemu dengan Santi. Itu sudah kalimat yang sempurna. Tadi saya bertemu dengan Santi. Sudah kalimat yang sempurna. Tapi kalau kita mau jelaskan lagi tentang perihal keadaannya, masih bisa. Santi kayak mana keadaannya? Oh, bertemu dengan Santi dalam keadaan sedang bermain, sedang main-main. Dalam keadaan tidur, dalam keadaan belajar. Maka penerangan keadaan tersebut itu disebut dengan hal. Ya, itu kira-kira keterangan singkat tentang hal. Ya, jadi hal itu adalah isim, hukumnya dinasabkan. Kemudian fungsinya untuk menjelaskan keadaan. Ya, fungsinya untuk menjelaskan keadaan. Nahu, contoh, langsung saja contoh. Jaa Zaidun rakiban. Datang si Zaid. Jaa Zaidun, datang si Zaid rakiban. Hal keadaannya rakiban, mengendarai atau menunggangi
kendaraan, menaiki kendaraan. Rakiban itu tidak mesti menunggangi kuda. Ya, memang asal katanya menunggangi. Berarti kalau menunggangi biasanya hewan. Tapi kalau kita bilang rakiban, ya bisa juga dia itu maksudnya mengendarai sepeda motor, mengendarai sepeda, mengendarai mobil dan seterusnya. Ya, rakiban itu boleh diartikan seperti itu. Jadi Ja'a Zaidun rakiban. Ya, datang si Zaid, keadaan si Zaid ini rakiban. Ya, rakiban menunggangi, mengendarai. Ya, itulah keadaannya. Jadi makanya rakiban ini secara i'rab nanti kita sebut dia sebagai hal. Jadi kayak mana i'rab panjangnya? Rakiban hal. Kemudian mansubun. Kemudian wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya. Gitu. Hal mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kemudian nanti dalam susunan kata setiap hal ini tentu nanti ada namanya sahibul hal, ya, sahibul hal. Sahibul hal itu artinya yang memiliki keadaan atau yang mempunyai keadaan tersebut siapa? Apa yang mempunyai keadaan tersebut? Itu disebut dengan sahibul hal. Dalam keadaan ini rakiban mengendarai atau menunggangi, ini yang punya hal ini, punya keadaan ini siapa? Si Zaid. Maka Zaid ini nanti nama dia kita sebut sebagai sahibul hal. Ya, sahibul hal. Yang memiliki, dialah yang memiliki keadaan tersebut. Sahibul hal. Ya. Jadi yang datang dengan keadaan berkendara itu siapa? Si Zaid. Maka Zaid itu disebut dengan sahibul hal. Tapi sahibul hal dia hanya sekedar titel, namanya saja. Kalau i'rabnya apa? Fa'il, ya. I'rabnya tetap fa'il. Jadi cara mengi'rab lengkapnya jaa fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Rakiban hal mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jadi enggak perlu disebutkan sahibul hal, enggak perlu, ya. Ini sahibul hal itu hanya untuk pengetahuan kita. Setiap hal itu harus ada sahibul hal. Jadi kita harus tahu yang mau dijelaskan keadaannya itu siapa. Yang mau dijelaskan keadaannya itu apa, harus jelas. Ya. Supaya kita tidak salah dalam memahami. Warakibtul farasa musrajan. Ya, warakibtul farasa musrajan. Kalau kalian hafalannya salah, tukar. Ya, ada sebahagian yang hafalannya musarrajan. Ya, ini yang benar adalah musrajan. Warakibtul farasa, dan saya menunggangi kuda musrajan. Musrajan itu apa? Berpelana. Pelana itu adalah tempat duduk yang diletakkan di atas unta, di atas kuda. Tempat duduknya itu. Kalau kita tengok orang yang menunggangi kuda, itu ada pelananya, ada tempat duduknya. Dia nggak langsung duduk di atas punggung kuda itu. Maka tempat duduk yang di atas kuda itu disebut dengan musraja. Ya, itu musraja. Ya. Jadi di sini warakibtul farasa musrajan. Saya menunggangi kuda musrajan, keadaannya berpelana. Jadi mana halnya di sini? Musrajan. Ya. Apa sahibul halnya? Siapa yang mempunyai keadaan musrajan itu? Faras. Jadi farasnya di situ adalah sahibul hal. Ya. Jadi
Sebenarnya kata rakibtul farasa itu sudah sempurna. Saya menunggangi kuda, sudah sempurna. Cuman masih bisa didalami lagi. Kuda yang kayak mana? Kuda yang pakai pelana atau kuda yang nggak pakai langsung ditunggangi saja atau kayak mana? Masih bisa dijelaskan. Keadaan kudanya kayak mana? Oh, dijelaskanlah. Musrajat. Kudanya itu adalah kuda yang berpelana. Hal keadaan si kuda ini musrajat, berpelana. Begitu. Berarti cara mengirabnya bagaimana? Rakib tu, rakib fi'il madhi. Terus oke. At-ta'u al-farasa maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi musraja hal mansubun. Oke. Walaqitu Abdullahi rakiban. Walaqitu Abdullah. Ya, mungkin ada yang menghafal walaqaitu. Ya, jadi yang benar adalah walaqitu, ya, dari laqiya. Ya, laqiya fi'il madinya itu laqiya. Laqiya yalqa liqa'an, itu tasrifnya. Jadi kalau laqiya kita tasrifkan laqiya jamaknya apa? Laqiya laku. Laqiyat laqiyata laqina laqita laqituma laqitum laqiti laqituma laqitunna laqitu laqina. Ya, jadi bukan laqai, ya, tapi apa? Laqi, ya. Laqita laqitu wa laqitu Abdullahi rakiban. Ya, laqitu Abdullahi rakiban. Apa artinya? Aku menjumpai Abdullah. Aku bertemu dengan Abdullah. Jadi laqiya itu artinya bertemu, berjumpa. Laqitu aku berjumpa, aku bertemu dengan si Abdullah rakiban. Hal keadaannya rakiban, ya, menunggangi atau di atas kendaraan, ya, sedang menaiki kendaraan, rakiban. Jadi yang punya keadaan rakiban itu siapa? Abdullah. Jadi Abdullah yang sedang di atas kendaraan. Nah, maka Abdullah itu kita sebut sebagai sahibul hal. Ya, kalau cara mengi'rabnya kayak mana? Laqitu. Coba i'rabnya. Laqi fi'il madhi mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. At-ta'u oke, Abdallahi abda. Kalau mengi'rab itu harus satu-satu kata. Abda. Walaupun dia Abdallah satu nama, tapi mengi'rabnya kita satu-satu. Abda maf'ulun bi mansubun wa huwa mudhaf. Allahi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Raqiban halun mansubun wa ma asbaha dzalika, dan apa yang menyerupai itu, ya. Misal kalau dalam Al-Qur'an kira-kira apa contohnya? Dalam Al-Qur'an yang menceritakan hal, ya. Apa contohnya?
Wala tamshi fil ardi maraha, ya. Wala tamshi fil ardi marahan. Surah Al-Isra. Tengok surah Al-Isra. Wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah kamu berjalan di atas bumi Allah ini hal keadaannya marahan. Apa marahan? Sombong. Wala tamshi fil ardi marahan. Nampak? Surah Al-Isra, di awal-awal surah Al-Isra, ayat ke apa? Awal-awal 20-an. Ada, nampak? Ayat berapa? Nggak nampak? Surah Al-Isra ayat 37. 37 ya? Kurang jauh sedikit berarti. Ayat 37 ya. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ya, marahan. Maka marahan di situ i'rabnya adalah hal. Jadi kalau Buya suruh i'rab la tamshi, la di situ jadi apa? Ayo. Jadi apa la? La apa di situ? La nahiyah. Ya. La nahiyah. Oke, tamshi fi'il mudhari' majzumun, ya. Fi'il mudhari' tamshi di sini nanti menjadi fi'il mudhari' majzumun, dijazamkan. Terus majzumun apa? Apa yang menjazamkan dia? Bila an-nahiyah. Dia dijazamkan dengan la nahiyah. Fi'il mudhari' majzumun bila an-nahiyah. Terus wa alamatu jazmihi hadfu arfi illatin. Ya, apa hadfu illah di situ? Huruf apa yang dibuang? Huruf illat apa yang dibuang? Huruf ya. Asalkan tamshi ada ya, karena dia masya yamshi, ya. Masya yamshi, panjang. Jadi karena dia dijazamkan, dibuanglah huruf illatnya. Itu yang menjadi tanda jazamnya. Hadfu harfi illah. Fil ardi fi harfu jar, al ardi majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Marahan hal mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya. Apalagi kira-kira dalam Al-Quran? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Surah Al-Hujurat, ya, surah Al-Hujurat. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. Ayuhibbu, adakah kalian menyukai?
an ya'kula lahma akhihi, bahwa kalian memakan daging saudara kalian maitan, hal keadaannya mati. Suka makan daging saudara yang mati. Ya, maka maitan di situ i'rabnya sebagai hal. Ya, surah Al-Hujurat ayat berapa itu? 12 ya, ayat 12. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, jadi maitan di situ i'rabnya adalah sebagai hal. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang hal, ya, tentang keadaan sesuatu yang al-mufassir liman bahama minal hayat. Wala takunul halu illa nakiratan, dan tidak ada hal itu kecuali nakirah. Berarti hal harus nakirah. Ya, hal itu harus nakirah. Makanya kalau kita tengok di situ rakiban, apalagi tadi musrajan, nah, itu semuanya adalah nakirah. Nakirah itu ciri-cirinya apa? Kalau dari segi perkataan, apa ciri-cirinya? Dia isim tidak beralif lam. Tapi kalau dimasuki alif lam bisa. Nah, itulah dia isim nakirah. Contoh rakiban, kalau dimasuki alif lam ar-rakib, ya, berarti bisa. Maka rakiban itu adalah nakirah. Musrajan, kalau dimasukkan alif lam bisa? Bisa. Menjadi al-musraju. Al-musraj, maka itu adalah isim nakirah. Ya, musrajan itu isim nakirah. Jadi katanya syarat daripada hal itu harus dia nakirah. Ya, makanya wala takunul halu illa nakiratan. Berarti nggak ada hal itu yang dia ma'rifah, nggak ada. Hal itu harus nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidak ada hal itu kecuali setelah sempurna kalam. Tamamil kalam. Nah, itulah yang saya bilang sebenarnya perkataan laqitu Abdallah itu sudah sempurna. Rakibtul farasa itu sudah sempurna. Ja'a Zaidun itu sudah sempurna. Jadi hal itu jatuhnya harus ba'da tamamil kalam, setelah sempurna perkataan. Jadi kalau masih belum sempurna dia laqitu raqiban, maka begitu tidak boleh. Kenapa? Karena dia jatuh pada perkataan atau kalimat yang belum sempurna. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan tidak adalah sahibuha. Sahibuha itu maksudnya apa? Sahibul hal. Ya, sahibul hal itu tidak boleh kecuali ma'rifah. Maksudnya apa? Berarti sahibul halnya harus ma'rifah. Kalau sahibul halnya nakirah nggak boleh. Jadi dia menjadi syarat. Jadi kalau halnya nakirah, sahibul halnya ma'rifah. Ma'rifah itu di babun na'at sudah kita pelajari ada 5, ya, yang menjadi ma'rifah. Apa dia? Isim alam. Oke. Apalagi? Isim dhamir. Apalagi? Isim mubham, ya, isim isyarah atau isim mausul. Kemudian isim yang beralif lam. Kemudian yang diidhofahkan. Jadi sahibul hal harus salah satu dari yang 5 ini. Pada contoh ja'a Zaidun rakiban, mana sahibul halnya? Zaidun, yang mempunyai keadaan rakiban, menunggangi atau mengendarai kendaraan, itu adalah si Zaid. Jadi Zaidun itu adalah sahibul hal. Oke, tengok sahibul halnya nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah dengan apa? Dengan isim alam. Jadi Zaidun itu adalah isim alam. Walaqitu Abdallah. Nah, Abdallah di situ enggak. Rakibtul farasa. Al-farasa itu menjadi sahibul hal. Al-farasa, ya. Sahibul hal itu harus ma'rifah. Jadi al-farasa di sini ma'rifah dengan apa? Dengan alif. Oke.
Jadi ada 3 syaratnya. Syarat pertama, hal itu harus nakirah. Syarat yang kedua, dia harus jatuh setelah sempurna kalam. Ketiga, dia harus mempunyai sahibul hal yang ma'rifah. Lanjut, babut tamyizi, bab tamyiz. Ya, bab tamyiz. Tamyiz ini sama juga, hampir sama dengan hal. Cuma bedanya tamyiz itu nanti dia menjelaskan zat, ya, benda tersebut, bukan keadaannya. Kalau hal tadi keadaan, ya, keadaan benda tersebut, ya, misalnya keadaannya panas, dingin, ya, tidur, berjalan dan lain sebagainya. Itu keadaan daripada zat tersebut. Nah, kalau tamyiz enggak, dia zatnya itu, ya, dia zatnya itu. Makanya di sini at-tamyizu huwa ismul mansubul mufassiru liman bahama minadz-zawati. Tamyiz itu adalah isim yang dinasabkan al-mufassiru liman bahama, yang menafsirkan atau menjelaskan bagi apa yang meragukan minadz-zawati, daripada zat benda. Nahwu qaulika, seumpama perkataanmu, tasabbaba zaidun araqan, ya, ra-nya berbaris, araqan, bukan arqan, tapi araqan. Tasabbaba zaidun araqan. Tasabbaba zaidun itu artinya tasabbaba, mengalir, ya, tasabbaba apa, tercurah, apa namanya itu, tertumpah, tumpah si Zaid, mengalir si Zaid, bercucuran, bolehlah bercucuran, ya. Jadi tasabbaba zaidun, mengalir si Zaid, bercucuran si Zaid, tumpah si Zaid. Kita berpikir, tumpah kayak mana? Baru dijelaskanlah, oh, yang bertumpahan itu, yang bercucuran itu, yang mengalir itu araqan, keringatnya. Maka araqan di situ, itulah yang menjadi tamyiz, ya, itu yang menjadi apa? Menjadi tamyiz. Jadi tamyiz ini boleh membuat orang salah paham, ya, membuat orang salah paham. Jadi keraguan itu dijelaskan. Keraguan zat itu dijelaskan. Maka penjelasannya itu disebut dengan tamyiz. Wa tafaqqa'a Bakrun syahman. Ya. Wa tafaqqa'a Bakrun syahman. Ya. Tafaqqa'a, apa tafaqqa'a? Tafaqqa'a itu kayak apa? Penuh, dilumuri, apa namanya? Apa itu namanya? Tafaqqa. Kayak itu, kayak dia penuh, bergelima, berlumuran. Jadi kita bilang tafaqqa Bakrun, bergelumur, apa namanya? Berlumuran, penuh si Bakar. Penuh apanya? Oh, syahman, lemaknya. Maksudnya apa? Mau bilang apa? Gendut, orangnya gendut ini, lemak semua. Di mana-mana ada lemaknya, di pipinya ada lemaknya, di tangannya lemaknya, di pahanya lemaknya, di perut lemak, semuanya lemak. Tafaqqa Bakrun, ya, bergelumuran, penuh si Bakar ini. Apanya yang penuh? Syahman. Syahman itu adalah lemak. Maka syahman di situ nanti menjadi tamyiz. Dia menjelaskan zat daripada si Bakar itu. Ya. Wa taba Muhammadun nafsan, wa taba Muhammadun nafsan. Baik si Muhammad. Apanya yang baik? Ucapannya, sifatnya. Apanya yang baik? Oh, nafsan, jiwanya, hatinya, dirinya rupanya yang baik. Ya, taba Muhammadun nafsan. Maka nafsan di situ menjadi tamyiz. Washtaraitu 20 ghulaman. Washtaraitu 20 ghulaman. Dan
saya membeli 20 gulam. Hamba ya. Gulam, hamba. Ini hambanya berarti masih anak-anak. Hambanya masih anak-anak. Masih muda, masih belia. Ya. Wa malaktu tis'ina na'jatan, dan saya memiliki 90 na'jah. Apa na'jah? Kambing. Ya, ini jenis kambing. Ya, ada kambing itu ma'iz, ada kambing itu dha'n, ada kambing itu na'jah. Ya. Jadi ini jenis-jenis kambing. Ya, sama kayak kita bahasa Indonesia, ada kambing biri-biri, ada kambing kampung, ada kambing apa lagi, nggak tahu lah, banyak lah jenis kambing. Bahasa Arab pun begitu juga. Ya. Jadi na'jatan di situ menjadi tamyiz. Dan ini paling mudah lah, kalau yang ini paling mudah. Kaedahnya itu setiap isim sesudah bilang-bilangan. Bilang-bilangan dari berapa ke berapa? Bilang-bilangan dari 20 sampai ke atas. Ya, setiap isim setelah bilang-bilangan 20 sampai seterusnya, maka dia dinasabkan. I'rabnya menjadi tamyiz. Ya. Saya mempunyai teman misalnya kita bilang saya mempunyai teman 80. Nah, coba. Bagaimana bahasa Arabnya? Saya punya teman 90. Ya, saya punya teman. Indi teman. Apa salah teman? Atau jumlahnya saya langsung. Indi 80. Sama ini. Kenapa sama ini? Jadi apa dia? Tapi indi. Jadi apa? Tamani jadi apa i'rabnya? Kalau di sini dia malaktu tis'ina, tis'ina jadi maf'ulun bih. Nah, kalau indi indi apa? Zaraf dengan mudhaf ilaihnya. Apabila jar majrur atau zaraf di awal kalimat, maka i'rabnya sebagai mubtada, sebagai khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam lirraf'i arba'u alamatin. Maka lirraf'i itu i'rabnya sebagai khabar muqaddam. Mana mubtada muakhirnya? Arba'u, lirraf'i arba'u. Ya. Jadi kalau indi berarti menjadi khabar muqaddam. Maka setelahnya mubtada muakhar. Mubtada hukumnya apa? Marfu'. Berarti kayak mana? Indi samanuna. Ya, indi samanuna. Oke, teman. Nah. Coba, apa syarat teman? Rafiqan. Ya. Indi samanuna rafiqan. Ya. Saya punya 80 teman. Ya. Maka rafiqan di situ i'rabnya sebagai tamyiz. Ya, jadi kalau dia sesudah bilang-bilangan 20 sampai ke atas, maka dia itu dinasabkan i'rabnya menjadi tamyiz. Wa Zaidun akramu minka aban. Si Zaid itu lebih mulia darimu. Oh, masa dia lebih mulia dari saya? Orang saya lebih tua dari dia. Kelasnya juga saya lebih tinggi dari dia. Hafalan pun saya lebih banyak dari dia. Kenapa pula dia lebih mulia? Oh, aban. Ayahnya. Ayahnya yang lebih mulia darimu, bukan si Zaidnya. Ayahnya. Ya. Wa ajmalu minka wajhan. Dan lebih cantik, lebih ganteng darimu. Apanya? Wajhan. Wajahnya. Bukan akhlaknya, bukan hafalannya, tapi apa? Wajahnya. Maka wajah di situ i'rabnya sebagai tamyiz. Oke? Jelas? Kalau Al-Qur'an contohnya apa?
Washta'ala ar-ra'su syaiba. Surah Maryam. Awal-awal surah Maryam. Walam yakun bidu'aika rabbi syaqiyya. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Awal-awal surah Maryam. Ya, awal-awal surah Maryam. Ayat 4. Ya, washta'ala ar-ra'su syaiban. Ya. Menyala kepala. Oh, menyala kepalanya. Washta'ala, ishta'ala itu menyala. Menyala. Ra'su kepala, kepala menyala. Kan itu meragukan, itu imbah. Itu sesuatu yang meragukan. Ah, masa kepalanya menyala? Oh, rupanya yang menyala syaibat. Apa syaibat? Uban. Menyala ubannya. Putih-putih semuanya. Itu maksudnya washta'ala ra'su syaibat. Nah, jadi syaibat di situ kalau kita i'rab ishta'ala fi'lun madhi mabniun 'al fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ar-ra'su fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Syaiban tamyiz, ya, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, kalau yang jumlah-jumlah apa, coba cari jumlah-jumlah, kan angka-angka banyak dalam Al-Qur'an. Inni ra'aitu أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Surah apa itu? Yusuf. Surah Yusuf. Awal surah Yusuf. Ayat 4 juga. Ayat 4 juga. Ya. Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ahada asyara itu angka. Setelah angka biasanya langsung dia dinasabkan. Asyara, ahada asyara kaukaban. Ya, kaukaban, maka di situ dia menjadi tamyiz. Ya, kaukaban. Oh, berarti tadi gue bilang angkanya berapa? Oh, berarti dari 11. Lupa beda. Dari 11. Ya, dari 11 berarti. Ya, dari 11 sampai ke atas, sampai ke sampai ke atas. Kalau misalnya apalagi bilang-bilangan yang ada dalam Al-Qur'an? Apalagi yang ada angka-angka, jumlah-jumlah. Oh, ini lah. Sama juga ini tentang kisah Nabi apa? Nabi Sulaiman. Nabi Daud. Yang apa? Punya tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Coba tengok surah apa itu? Surah sama, tapi sudah ada na'jatan di sini, sudah ada na'jatan. Yang lain. Samanuna jaldatan. Surah apa itu? Orang yang apa? Berzina. Fajliduhum thamanina jaldatan. Ya, fajliduhum thamanina jaldatan. Maka jilid apa? Cambuklah mereka thamanina jaldatan. 80 cambukan jaldah. Ya. Maka jaldatan di situ i'rabnya sebagai tamyiz. Tamyiz banyak juga dalam Al-Qur'an. Atau yang paling gampangnya apa?
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan syarran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka khairan di situ itu menjadi apa? Menjadi tamyiz. Siapa-siapa yang beramal mithqala dzarrah. Beramal apa mithqala dzarrah? Sebesar dzarrah, sekecil dzarrah. Oh, ternyata khairan. Khairan itu adalah tamyiz. Itu tamyiz. Ya. Oke? Jadi tamyiz tadi apa? Al-mufassir liman bahama minadz-zawat. Dia menjelaskan atau menafsirkan sesuatu yang masih meragukan, sesuatu yang kurang jelas dari zat tersebut, dari benda tersebut. Maka perlu dijelaskan. Nah, penjelasannya itu disebut dengan tamyiz. Ya, apa tadi? Surah apa? Yang Na'jah tadi. Iya, apa ayatnya? Yang samanuna jalda. Iya, yang samanina jalda. Oh, samanina jalda surah An-Nur. Iya, fajliduhum samanina jaldatan. Surah An-Nur ayat 4. Surah An-Nur ayat 4 ya. Apa awal ayatnya? Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'i syahadat ya. Oh, bi arba'ati syuhada. Orang-orang yang menuduh orang melakukan zina tapi tidak berhasil mendatangkan arba'ati syuhada. 4 saksi. Ya, 4 saksi. Maka hukumannya ya, fajliduhum, cabutlah mereka yang menuduh orang berzina ini tapi gak bisa mengasih bukti, samanina jaldatan, 80 kali cambukan. Ya. Kalau yang apa tadi? Yang Na'jatan dapat surah apa? Ya. Kita tutup. Wala yakunu illa nakiratan, dan tidak adalah tamyiz itu kecuali nakirah. Jadi tamyiz itu dia harus nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidak adalah ia kecuali setelah sempurna kalam. Ya, hampir sama syaratnya dengan hal, ya, hampir sama. Cuma kalau di hal ada pembahasan tentang sahibul hal. Nah, untuk sederhananya, tapi ini tidaklah pasti, ya, untuk sederhananya. Kalau yang bagaimana Bu ya kita bisa tahu ini dia tamyiz atau hal? Yang paling sederhana untuk membedakannya itu adalah kalau dia berbentuk isim fa'il, yang dinasabkan itu berbentuk isim fa'il, itu biasanya hal. Ya. Kalau dia berbentuk isim fa'il, maka biasanya itu hal. Contoh tadi kan apa? Ja'a Zaidun rakiban. Rakiban isim fa'il. Maka itu biasanya hal, bukan tamyiz. Ya. Rakibtul farasa musrajan. Ya. Jadi kalau dia berbentuk itulah isim fa'il atau isim maf'ul gitu yang berbentuk seperti itu, itu dia biasanya dia menjadi hal. Kalau dia dekat-dekat kepada masdar, ya, yang dinasabkan itu dekat-dekat kepada masdar, maka biasanya itu dia menjadi tamyiz, ya, atau dia bukan apa, pokoknya dia berdekatan dengan masdar atau isim, dia memang isim yang bukan ditasrifkan, ya, bukan ditasrifkan. Contoh seperti araqan, nafsan, syahman, itu kan dia isim yang enggak ditasrifkan, ya. Maka biasanya yang begitu itu menjadi apa? Tamyiz, na'jatan, wajhan gitu. Tapi kalau tadi rakiban, musrajan, dia bertasrif atau tidak? Bertasrif. Kalau dia bertasrif, maka biasanya dia adalah hal.
Kalau dia nggak bertasrif atau dari masdarnya atau isim yang nggak ditasrifkan, maka biasanya itu menjadi tamyiz, ya, itu menjadi tamyiz. Oke? Ada pertanyaan tentang hal dan tamyiz? Jadi tamyiz ini bisa membuat orang terperangah, membuat orang dak dikduk, gitu ya. Misalnya, gue bilang Ferdi jatuh. Oh, jadi si Habib pun, jatuh si Ferdi gimana gini. Oh, pulpennya. Berarti pulpennya itu namanya apa? Tamyiz. Ya, kayak gitu kira-kira. Jadi tamyiz itu membuat orang jadi penasaran, merasa salah sangka gitu, baru kita jelaskan. Nah, itu namanya tamyiz, ya, tamyiz. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita masuk besok insyaallah, ya. Babul istisna. Nah, selesai babul istisna, babul la, munada, muflah. Tamat. 3 hari lagi tamat insyaallah. Ya. Oke, sudah itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Insyaallah nanti kita sambung besok lagi, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.